Halo, selamat datang di channel Punya Ari. Hai, di video kali ini aku mau review sebuah USB-C hub atau dock 8 port yang fiturnya lengkap banget dan harganya juga murah. USB hub ini nggak ada mereknya ya. Aku beli dari Shopee seharga 225 ribuan, dikirim langsung dari Cina. Jadi pengirimannya agak lama, sekitar 1 mingguan. Dari packagingnya biasa banget, cuman kotak biasa tanpa ada branding atau merek apapun. Cuman ada nama-nama port yang disediakan oleh USB hub ini. Dan tidak ada styrofoam atau apapun lagi sebagai penyangga untuk keamanan unitnya. Desainnya lumayan bagus dan simpel. Bahan materialnya dari aluminium, cuman teksturnya agak sedikit kasar dan sedikit murahan. Kelebihan dari USB hub ini adalah port yang disediakan sangat lengkap. Namun, apakah semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasinya? Langsung aja kita cek satu-satu ya. Port pertama yaitu USB-C data. Menurut spesifikasinya, port ini support USB 3. Namun, saat digunakan ke harddisk WD My Passport Ultra USB 3 menggunakan kabel USB Type-C to Type-C, ternyata hanya terbaca di USB 2 aja. Jadi, kecepatan transfer datanya sangat lambat. Begitu juga pas dicoba dengan harddisk enclosure Orico 2139C3G2, SSD NVMe Orico M2VV C3, dan flashdisk SanDisk Ultra Dual Drive Type-C yang semuanya adalah device USB 3. Semuanya terbaca hanya di USB 2 aja. Jadi, performa baca tulisnya nggak bisa maksimal sama sekali, alias sangat lambat. Jadi, port USB-C data ini hanya support sampai USB 2 aja, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditulis. Port kedua yaitu USB-C Power Delivery untuk mencharge laptop kita. Menurut spesifikasinya, USB-C Power Delivery ini bisa support sampai 87 watt untuk mencharge laptop kita dan sebagai sumber power untuk USB hub-nya juga. Saat dicoba dengan charger Basios GaN 65 watt, arus yang terbaca di laptop bisa sampai 55 watt, yang berarti 10 watt di reserve atau dipakai untuk keperluan USB hub-nya. Port ketiga yaitu HDMI. Port ini berfungsi dengan cukup baik saat dihubungkan ke monitor Full HD 1080p. Namun untuk 2K dan 4K, aku nggak bisa nyoba karena nggak punya monitor 2K atau 4K. Port keempat dan kelima adalah dua buah USB 3 Type A. Saat dicoba di port USB A pertama atau port keempat, ada beberapa device yang kebaca sebagai USB 3. Tapi, ada juga yang kebaca hanya di USB 2. Agak aneh sih portnya ini. SSD Orico M2VV C3, Orico 2139C3, dan SanDisk Ultra Dual Drive terbaca sebagai USB 3. Namun, WD My Passport Ultra malah kebaca di USB 2 aja. Entah karena masalah kompatibilitas di WD My Passport-nya, atau bisa juga kompatibilitas dari USB hub-nya. Untuk port USB A kedua atau port kelimanya, di port USB ini, semua perangkat USB 3 yang saya hubungkan hanya terbaca sebagai USB 2, sama seperti di port pertama yang USB-C data, jadi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian, port ke-6 dan ke-7 yaitu card reader. Ada dua slot yang disediakan, yaitu untuk micro SD dan SD card. Kedua slot ini tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Hanya salah satu aja yang bisa digunakan dalam satu waktu, jadi harus bergantian. Mekanisme slotnya juga nggak ada locking atau latch-nya. Untuk kecepatan transfer datanya, sepertinya tidak support UHS 1. Jadi, maksimal kecepatan baca tulisnya cuma sampai 20-an Mbps aja. Padahal, memori yang dipakai adalah SanDisk Extreme
yang saat dipasang di card reader UHS 1, kecepatan bacanya bisa sampai 80-an Mbps. Dan port terakhir adalah LAN atau Ethernet. Port ini berfungsi dengan baik, tapi dalam spesifikasinya tertulis support 1000 Mbps atau 1 Gbps, atau biasa disebut Gigabit Ethernet. Namun, saat digunakan, ternyata speednya hanya sampai 100 Mbps aja. Overall, USB hub ini memang punya port yang lumayan lengkap. Namun, ada beberapa kekurangan seperti port yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Yang sangat mengecewakan adalah port USB-nya hanya support sampai USB 2 aja. Cuman port USB A keempatnya saja yang support USB 3. Itu pun hanya bisa untuk device tertentu. WD My Passport Ultra yang aku coba hanya terbaca sebagai USB 2 di port ini. Karena USB 2 hanya cocok digunakan untuk perangkat seperti mouse atau keyboard aja yang tidak memerlukan transfer data kecepatan tinggi. Port Ethernetnya juga hanya sampai 100 Mbps, bukan Gigabit Ethernet seperti spesifikasinya. Slot card readernya juga nggak support UHS 1, jadi kecepatannya sangat rendah. Aku pribadi kurang merekomendasikan USB hub ini, karena lebih baik membeli merek lain yang sedikit lebih mahal namun mendapatkan spesifikasi yang sesuai, terutama port USB 3-nya. Oke, itu dia tadi review USB hub Type-C 8 portnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.